Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang penentuan status gizi dengan indikator faktor ekologi dan statistik vital. Saya Suyatno, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dari bagian gizi kesehatan masyarakat. Kalau ada hal yang terkait dengan kesulitan, bisa menghubungi saya melalui kontak sesuai dengan yang ada di layar. Kita akan bicara tentang penentuan status gizi. Ada dua metode yang suka dipakai. Yang pertama adalah metode langsung, yaitu dengan metode biokimia, biofisik, kemudian tanda klinis, dan antropometri. Keempatnya ini sering kita pakai dalam keseharian, dalam penelitian, dan yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah metode tidak langsung, yaitu melalui survei konsumsi, kemudian faktor ekologi, dan statistik vital. Dua hal yang terakhir inilah yang akan kita bahas pada sesi perkuliahan kali ini. Nah, apa yang dimaksud dengan metode PSG langsung? Metode PSG langsung adalah di mana kita mengukur status gizi pada diri atau lokus tubuh manusia secara langsung. Kemudian yang tidak langsung berarti ya tidak langsung kita bisa menggunakan pendekatan mengukur input melalui konsumsi atau faktor ekologi atau outcome atau impact, yaitu melalui bagaimana perform statistik vital dari komunitas atau kelompok yang kita teliti. Kedua jenis ini banyak dipakai sebagai bagian dari penentuan status gizi, baik secara mandiri maupun secara kombinasi dengan cara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita akan bicara tentang faktor ekologi sebagai indikator status gizi. Hal yang penting apa yang mendasari pemikiran penggunaan metode ini? Bahwa masalah gizi kurang ini dianggap sebagai dampak dari masalah ekologi, di mana gizi kurang merupakan hasil akhir dari berbagai pengaruh faktor yang saling berinteraksi dalam ekologi atau lingkungan, baik itu lingkungan fisik, biologi, maupun budaya. Di mana genotip, ya keturunan, itu manifest nanti menjadi status gizi seperti apa akan sangat ditentukan oleh faktor lingkungan di mana individu itu berada. Jadi penampilan optimal dari genotip akan sangat ditentukan oleh lingkungan. Nah, faktor-faktor lingkungan apa yang akan perlu kita telah lebih lanjut yang dampaknya luar biasa terhadap gizi kurang? Salah satunya adalah kemiskinan, pangan yang kurang, pengetahuan, kebiasaan, infeksi, dan parasit. Oleh karena itu, program gizi sebaiknya ditujukan pada faktor-faktor yang sangat bermakna supaya apa yang kita lakukan atau yang diprogramkan, yang diintervensi agar lebih efisien dan efektif. Nah, data faktor ekologi yang diperlukan dalam penentuan status gizi dengan cara tidak langsung ini adalah melalui kegiatan survei bisa yang kita lakukan seperti biasanya. Kemudian dengan metode wawancara, pengamatan, pengukuran, ya. Dan sifat data bisa kuantitatif atau kualitatif dengan alat ukur, melakukan pengujian di lab, ya, untuk beberapa aspek lingkungan dan juga melalui kuesioner pertanyaan ya terkait dengan budaya, konsumsi, dan yang lainnya. Beberapa metode ini bisa tersendiri atau sendiri-sendiri dilakukan atau kombinasi tergantung dari kebutuhan dan keinginan atau tujuan yang dicapai. Nah, faktor ekologi yang berkaitan dengan gizi, ada beberapa faktor yang penting terkait dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap gizi. Nah, faktor yang pertama adalah kita akan melihat nanti terkait dengan keadaan infeksi. Jadi terdapat hubungan timbal balik antara infeksi dengan terjadinya masalah gizi. Di dalam tubuh terdapat interaksi antara infeksi dan gizi itu ada dua. Yang pertama adalah sinergis, saling memperberat. Yang kedua adalah sifatnya antagonis, memperingan atau ada disebut dengan faktor protektif. Nah, berbagai penyakit yang berkaitan dengan gizi banyak, ya, banyak penelitian mengaitkan ketiganya dan yang lainnya, misalnya TB paru, ya, batuk kering, diare, malaria, cacing, campak terhadap gizi atau masalah gizi. Nah, mekanisme patologi infeksi, bagaimana bisa mempengaruhi status gizi? Ada beberapa jalan. Yang pertama adalah berkurangnya konsumsi pangan akibat nafsu makan yang rendah, penyerapan zat gizi terganggu, adanya larangan makan makanan tertentu karena sakit. Kemudian yang kedua adalah bertambahnya kehilangan zat gizi karena diare, muntah-muntah, pendarahan yang berkelanjutan, dan juga mungkin aspek-aspek yang lain yang merupakan kombinasi dari ketiganya. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan zat gizi karena adanya parasit yang ada di dalam tubuh. Nah, ini berarti ada satu persaingan sehingga tubuh tidak mendapatkan jatah atau kebutuhan yang
dianjurkan karena ada kebutuhan yang lain atau gangguan dari parasit. Nah, yang faktor yang kedua terkait dengan keadaan lingkungan adalah keadaan ekonomi. Ya, yang penting dari keadaan ekonomi yang menjadi sorotan adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan suatu faktor yang menduduki posisi pertama penyebab gizi kurang, yang merupakan akar masalah dari masalah gizi. Nah, keterkaitannya apa? Ini pada golongan miskin biasanya, ya, kaitan dengan ekonomi, bagian terbesar income itu adalah untuk pangan, artinya untuk yang lain itu tersisihkan. Kemudian yang lain adalah pendapatan jika naik, maka pada level tertentu jumlah atau jenis pangan akan meningkat. Jadi ada beberapa pangan yang sifatnya adalah pangan yang memiliki nilai superior, ya, nilai manfaat yang dan nilai ekonomi tinggi biasanya akan meningkat. Nah, indikator ya terkait dengan faktor ekonomi untuk mengetahui masalah gizi ada banyak ya. Yang pertama adalah masalah gizi menurut strata ekonomi. Ini bisa penelitiannya melihat pola konsumsi ya, ekonomi keluarga, garis kemiskinan ya, menggunakan indikator ini untuk membedakan bagaimana perform status gizi dari kelompok yang kita teliti. Yang kedua adalah masalah produktivitas tenaga kerja. Kita bisa meneliti tentang bagaimana konsumsi tenaga kerja, tingkat kecukupan gizi minimal dan yang lain. Bisa kalau energi bisa menggunakan cut-off point ya, kecukupan energi, dan lihat gizi yang lain juga demikian. Yang ketiga adalah masalah gizi menurut tipe ekologi demografi. Misalnya kita membedakan antara kota desa, nelayan petani, ya, lahan kering dan basah. Kita lihat, kita bandingkan pola konsumsi, potensi sumber daya ekonominya, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana perform gizinya. Kemudian yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi. Budaya memberikan peran dan nilai yang berbeda terhadap pangan. Jadi biasanya budaya akan memandang pangan tertentu memiliki nilai yang berbeda terhadap pangan yang lain. Nah, unsur budaya akan mampu menciptakan kadang-kadang satu kebiasaan di mana pola pangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip gizi. Jadi misalnya ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh diberikan ya kepada kelompok tertentu yang itu pada dari segi bagus. Nah, itu perlu proses perubahan yang membutuhkan suatu proses yang mungkin butuh pendekatan yang panjang. Nah, beberapa indikator masalah gizi menurut pendekatan sosial budaya. Yang pertama adalah masalah gizi kaitan dengan stabilitas keluarga. Ini penelitian-penelitian terkait dengan bagaimana pengaruh broken home, banyak karir, misalnya pekerja, dan yang lainnya terhadap status gizi anak banyak dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah gizi kaitan dengan mobilitas keluarga. Misalnya, ya safe agriculture di beberapa komunitas tertentu, ya pertanian berpindah, buruh musiman, pendatang, ya dan yang lain. Ini kaitannya dengan masalah gizi pada kelompok tertentu. Masalah gizi kaitan dengan pola budaya, misalnya bagaimana pengaruh pantangan, sikap terhadap makanan, food habit tertentu pada kelompok masyarakat atau adat tertentu pada masalah gizi yang kita ingin lihat. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah gizi kaitan dengan distribusi pangan antar atau inter keluarga. Nah, indikator atau tolok ukur yang biasa dipakai atau bisa dipakai adalah konsumsi keluarga, konsumsi kelompok ya, atau konsumsi individu, atau dibedakan antara strata sosial. Yang kelima adalah masalah gizi karena pengetahuan dan pengertian. Tolok ukurnya adalah pengertian tentang memasak, misalnya pengertian tentang memilih dan menggunakan bahan pangan tertentu, ya bagaimana perbedaan antar kelompok, ya, dan pengaruhnya terhadap status gizi. Penelitian mengkaitkan antara pengetahuan dan status gizi banyak dilakukan, dan ini merupakan salah satu topik yang menarik. Nah, yang keempat adalah faktor pencemaran lingkungan, ya. Nah, pencemaran itu apa? Saudara-saudara mungkin sudah sangat paham sekali, yaitu satu proses perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang bersifat membahayakan ya kehidupan, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, yang nanti pada akhirnya ya akan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Karena lingkungan menjadi tidak berfungsi maksimal untuk mensupport kesejahteraan manusia. Nah, masalah lingkungan yang tercemar ini banyak, dan faktor-faktor yang bersifat mencemarkan ini yang biasa disebut dengan polutan. Nah, polutan ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah berupa satu jenis zat atau unsur kimia, misalnya timah, hitam, kemudian air raksa, dan seterusnya. Atau beberapa unsur atau senyawa kimia, misalnya CO, DDT, ini terdiri dari beberapa unsur. Atau gabungan dari beberapa bahan, misalnya jenis sampah, kebisingan, panas, radiasi adalah merupakan gabungan dari beberapa bahan yang kompleks. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita mengerti bagaimana pencemaran bisa mempengaruhi keadaan gizi manusia. Melalui jalur mana? Ya, yang pertama adalah pencemaran baik melalui air, udara, tanah, itu akan mengganggu kesehatan. Kesehatan yang terganggu ini akan mengakibatkan konsumsi atau pemanfaatan gizi akan terganggu, sehingga akan berakhir pada gizi kurang. Nah, jalur yang kedua adalah berkurangnya produksi pangan. Nah, akibatnya konsumsi juga akan menjadi rendah karena ketersediaan menjadi rendah ya.
Akhirnya konsumsi yang rendah tadi akan menyebabkan gizi kurang. Nah, kedua hal ini bisa terjadi sendiri atau secara bersama-sama ya, atau saling menguatkan ya. Nah, melalui gangguan konsumsi dan kesehatan ini sudah banyak penelitian yang mengungkapkan ya dikaitkan dengan terjadinya masalah gizi kurang. Ini adalah merupakan penjelasan yang lengkap bagaimana pencemaran berpengaruh terhadap gizi atau status gizi. Nah, dampak polutan terhadap kesehatan dan kesehatan manusia atau termasuk di sana adalah status gizi, baik itu langsung atau tidak langsung ini banyak dikaji. Nah, secara langsung ya itu artinya polutan itu langsung pengaruh kesehatan kesejahteraan. Misalnya polutan ditemukan pada hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Misalnya udara atau air yang kita gunakan sehari-hari. Kalau terpolusi maka itu akan berbahaya bagi kehidupan. Yang kedua adalah polutan ditemukan adalah yang ya dibutuhkan sebagai pelengkap kehidupan. Misalnya adanya bahan kimia pada perabot ya atau pada tanaman sehingga merusak tanaman atau perabot. Kemudian polutan ditemukan pada hal yang hanya untuk menyempurnakan kehidupan. Misalnya adanya kaleng dan sampah yang akan mengganggu kehidupan atau keindahan. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung, artinya polutan tersebut berhubungan dengan manusia, kesejahteraan ya manusia itu melalui jalur yang agak panjang, misalnya yang tercemar yang menyebabkan ekosistem berubah, produksi berubah yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan ketersediaan pangan berkurang dan gizi juga akan menjadi kurang baik. Nah, bagaimana pengaruh kaitannya dengan macam-macam yang lain ya? Ada banyak macam-macam pencemaran ya. Pertama adalah pencemaran udara ya. Pencemaran udara pollution ini salah satunya adalah yang cukup terkenal adalah aerosol. Ini baik itu berupa padatan debu ataupun cair atau gas yang sudah sering kita hirup sehari-hari misalnya dari lalu lintas. Yang kedua adalah gas. Nah, uap yang dihasilkan oleh padatan berupa karbon monoksida, ya sulfur oksida, hidrokarbon, nitrogen dan yang lainnya ya. Termasuk yang terakhir adalah rokok, ini banyak juga sekarang penelitian dikaitkan dengan stunting. Kemudian jenis yang lain adalah partikel yaitu benda padat atau cair yang dapat mengotori udara. Misalnya yang mungkin perlu mendapat perhatian sekarang adalah debu asbes misalnya menyebabkan ya aspergillosis pada paru-paru dan juga beberapa partikel-partikel yang lain ya yang misalnya pada saat bencana gunung berapi itu akan membahayakan fungsi paru. Nah, pencemaran air atau disebut dengan water pollution ya, itu berasal dari kegiatan industri atau transportasi ya. Nah, atau kegiatan pertanian. Macamnya banyak, misalnya sisa benda organik menyebabkan oksigen itu berkurang untuk dibutuhkan bagi tanaman ya. Nah, ini limbah pengolahan bahan makanan atau pabrik kertas merupakan salah satu penyumbang utama ya. Nah, pencemaran yang lain adalah makhluk hidup ya berasal dari pabrik pengolahan ternak itu juga sangat berbahaya sesungguhnya. Juga bahan-bahan makanan ya untuk tanaman misalnya pupuk ya. Banyak petani yang sekarang ya menggunakan pupuk yang berlebih akan membahayakan ya karena sisanya akan mencemari lingkungan. Kemudian zat kimia organik ya, kemudian zat kimia anorganik, sedimen, radioaktif, minyak, suhu. Ini juga banyak sekarang ini menjadi problem. Suhu dari penggunaan ya misalnya pengisian pendingin industri jika dibuang ke alam itu akan mengganggu ya biota atau kehidupan biota di air. Dan juga demikian yang misalnya radioaktif ya itu juga sangat berbahaya ya. Dan ini merupakan salah satu tantangan ke depan kan dengan limbah listrik tenaga atom ya yang sekarang ini di banyak negara digunakan. Yang ketiga adalah jenis pencemaran tanah atau land pollution. Ini dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan tanaman yang menghasilkan makanan ya, atau ketersediaan pangan jadi lebih rendah. Nah, statistik vital ini menjadi salah satu penting ya. Apa statistik vital? Dan mungkin sudah tahu vital atau vita itu adalah hidup. Misalnya vital terkait dengan kehidupan atau data kehidupan. Itu bisa morbiditas ya, bisa mortalitas. Jadi bisa kematian, bisa angka kesakitan. Nah, dengan menggunakan statistik vital maka kita melihat ya, dampak status gizi pada kehidupan manusia. Ya dilihat dari tadi yang saya sebutkan ya angka atau tingkat morbiditas dan mortalitasnya atau kesakitan dan kematian. Nah, macam dari statistik vital itu banyak yang bisa kita gunakan ya terkait dengan kebutuhan kita. Bisa tingkat kematian ya karena penyakit akibat gizi tertentu ya kematian maternal, perinatal, usia harapan hidup dan status kesehatan lainnya. Nah, cuma ada beberapa masalah terkait dengan kesulitan ya, terutama kesulitan dalam hal pengumpulan data. Biasanya tidak akurat, tidak lengkap karena memang dari awal tidak didesain untuk fungsi penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah interpretasi data karena data butuh interpretasi khusus ya karena seringkali banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, apa saja statistik vital yang dapat digunakan untuk PSG ya?
Yang pertama adalah kematian pada umur tertentu. Misalnya kematian anak pada umur 2 sampai 5 bulan itu kaitannya defisit vitamin B. Kematian anak 1 sampai 4 tahun kaitannya akumulasi infeksi, serangan parasit dan juga gizi kurang. Kemudian rasio kematian anak usia 1 sampai 4 tahun terhadap kematian bayi umur 1 sampai 12 bulan. Ini kaitannya dengan KIP atau kurang energi protein dini pada kelompok masyarakat. Yang B adalah morbiditas atau penyebab khusus dari mortalitas ya. Nah, data yang dikaitkan dengan ini biasanya adalah beberapa penyakit yang terkait dengan penyebab masalah gizi kurang, misalnya diare, campak, TB, dan yang lain. Nah, sumbernya itu data morbiditas mortalitas karena penyakit khusus ini dikumpulkan baik dari survei atau yang sudah ada ya, baik yang ada di puskesmas ya, di rumah sakit ya, atau di lembaga-lembaga penelitian yang secara reguler melakukan penelitian atau dilakukan survei tersendiri oleh peneliti. Demikian yang terkait dengan materi bagaimana kita menggunakan PSG dengan memanfaatkan faktor ekologi dan status vital. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.